teman-teman yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Nah, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian nomor 259, Hitung Saya. 259. Semua terhitung sebagai yang sudah ditebus Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah meninggalkan tahta-Mu di surga, datang sebagai manusia hanya untuk dikorbankan bagi dosa kami. Kami orang-orang berdosa, seharusnya kami masuk neraka. Kau datang menebus kami. Amin. Semua hutang dosa kami Kau bayar di atas salib. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memuji nama-Mu, Kau yang pimpin, agar sungguh acara ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita lanjutkan pujian nomor 260, Hatiku Untukmu. Agar ku
Alkitab dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Kita baca bergantian, saya mulai ayat 1, jemaat ayat 2 dan seterusnya. Ayat 8 kita baca bersama-sama. Persembahan yang benar. Roma 12. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir demikian begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baik kita yang melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi orang Kristen itu setiap hari berubah, bukan ya, kalau kita yang kemarin nggak ada pertumbuhan, nggak semakin benar, nggak semakin kudus, ya kita kalau orang dulu bilang kalau kita nggak maju itu artinya kita mundur. Jadi nggak ada orang yang diam di tempat. Jadi kita harus maju terus, berubah, semakin benar, semakin seturut firman Tuhan. Baik, kita lanjutkan pujian nomor 262. 262. Sudahkah kau taruh semua pada mezbah? Namun tak pernah
firman Tuhan, kita nyanyikan lagu dari 264. Sudahkah yang terbaik ku beri, 264. Sudahkah yang terbaik ku beri.
bisa berbakti memuji Tuhan kita. Yang tidak mengenal Tuhan berolahraga begitu ya, di jalan-jalan mereka dengan senang hati ya. Tiap minggu adalah hari libur free, hari libur yang ya digunakan untuk banyak hal, tapi kita menggunakan hari Minggu untuk memuji Tuhan bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Amin. Baik, mari kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 3. Saya ingin khotbah ini dipahami oleh anak kecil sekalipun ya. Saya usahakan menghindari istilah-istilah atau bahasa-bahasa yang tidak penting ya. Mari kita baca Yesaya 53 1 sampai 3, bagi berdiri. Kita membacakannya bersama-sama. Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan 2, 3 ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia hina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih telah mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa. Terima kasih kami boleh menerima kasih karunia yang besar itu. Tuhan, kami berkumpul untuk memuji Tuhan bersama-sama. Kami juga Tuhan mau mendengarkan uraian firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk memahami apa yang Tuhan katakan kepada kami, dan kami boleh berjalan dalam terang itu. Terima kasih ya Tuhan. Mohon buka hati kami sekalian untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah kepada kami semuanya ya Tuhan, sebab kami semua mendengar. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Baik, saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam Yesaya pasal 53 ini ada dua perseteruan ya. Ada seperti permusuhan antara kekristenan dengan Yudaisme ya, atau agama Yahudi ya. Di dalam pasal 23 ini ada banyak perdebatan ya, ada banyak argumen-argumen atau pernyataan-pernyataan yang saling kontra, yang berlawanan ya. Seperti misalnya ya, salah satu seperti Tobias Singer sama siapa namanya, sama si Michael Brown, itu sama-sama orang Yahudi. Michael Brown dia orang Kristen tapi Yahudi Kristen. Tobias Singer dia Yahudi, benar-benar Yahudi gitu. Jadi Tobias Singer ingin mempertobatkan orang Yahudi yang Kristen ya. Michael Brown dia ingin mempertobatkan orang Yahudi menjadi Kristen. Jadi di dalam Yesaya pasal 53 ini terdapat dua kubu yang berbeda di dalam mengartikan Yesaya pasal 53. Tapi sudah terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat, kita masuk di dalamnya. Kita bicara pagi hari ini, Yesus ditolak oleh umatnya, atau Tuhan Yesus ditolak oleh bangsa Yahudi. Mesias ditolak oleh umatnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, dari sejak perjanjian lama
sampai perjanjian baru, sebetulnya orang Yahudi itu menantikan sang Mesias. Dan sebetulnya di dalam firman Tuhan itu awal mula manusia jatuh itu Injil sudah diberitahu. Sudah ada Injil pertama. Sudah ada Injil pertama yang diberikan kepada Hawa. Nanti pada suatu ketika akan datang Mesias penyelamat. Ya mungkin informasinya tidak sebanyak yang kita tahu sekarang. Ya. Tetapi itu tetap disebut sebagai Injil. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat Yohanes 1 ayat 11. Yohanes pasal 1 ayat 11 dan kita akan lihat nanti ke ayat 14. Ia, firman Tuhan berkata, ia datang pada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi Tuhan semesta alam yang dijanjikan itu, Mesias yang dijanjikan sejak dari Hawa sampai pada zaman Tuhan Yesus, dia datang pada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya itu, yaitu Israel pada saat itu, tidak menerimanya. Pertanyaannya, mengapa Israel menolak Yesus Kristus? Kalau kita menolak orang lain karena apa? Karena kita benci ya? Atau karena apa gitu misalnya? Banyak faktor ya kita menolak orang lain ya. Tetapi orang Yahudi menolak Tuhan Yesus itu ada di dalam ketiga pasal itu, ayat 1, 2, dan 3. Mari kita lihat kembali Yesaya 53 itu. Tuhan Yesus mereka tolak. Dasarnya apa? Yaitu sebagai taruk, ayat 2, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Saudara terkasih dalam Tuhan, taruk itu semacam penghisap ya. Jadi kalau misalnya pernah lihat sebuah tunas tumbuh dari batang pohon, nah itulah tunas Daud. Jadi itu taruk itu tumbuh di hadapan Tuhan sebagai tunas dari tanah kering. Jadi Tuhan Yesus ada di dalam sejarah bangsa Israel. Dia tumbuh di dalam bangsa Israel. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan bagi orang Israel sebagai bangsa yang sudah begitu mapan dengan agama mereka, mereka tidak mau diotak-atik. Jadi tunas ini mereka mematikan begitu. Di hadapan Tuhan, tunas ini kehidupan. Tapi di hadapan orang Israel, tunas ini mengambil sari-sari pohon mereka gitu. Tunas ini seperti mengambil kehidupan dalam pohon itu. Bagi Israel, tunas seperti ini dipotong aja supaya apa? Ya supaya nggak mengganggu pertumbuhan pohon mereka, supaya tidak mengganggu Israel. Tunas seperti ini dipotong saja, dimatikan, nggak ada gunanya gitu. Tapi bagi Tuhan ini adalah sumber kehidupan. Tunas Daud, dia adalah sang tunas. Bagi Israel tidak, aneh sekali. Nah, saya mengutip seorang Dr. Yong menjelaskan begini. Bagi manusia, Yesus itu seperti tunas yang menghisap kehidupan dari pohon. Itu dalam pandangan manusia itu harus dipangkas. Nah, bangsa Yahudi takut kalau mereka akan kehilangan identitas mereka kalau mereka percaya kepada Dia. Membuat mereka takut bila Ia menghisap kehidupan dari pohon bangsa Israel sendiri. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa? Pertanyaan pertama, mengapa Israel, mengapa umatnya menolak Dia? Karena sekali lagi Yesus datang itu seperti mengambil kehidupan. Dia datang mengambil hidup orang-orang begitu. Dia ingin hidup kamu gitu. Yesus ingin kehidupan orang-orang yang berdosa itu bawa padaku.
orang Israel tidak ingin kehidupannya diberikan kepada Yesus Kristus. Mereka ingin hidup mereka tidak dicampurin oleh Tuhan. Mereka sudah damai dengan hidup mereka. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ini sama seperti orang-orang banyak sekarang ya, ketika mereka sudah dengar Yesus, kira-kira gimana? Apakah mereka mau memberi hidup mereka kepada Tuhan? Tidak. Mereka tidak ingin kehidupan mereka diambil oleh Tuhan. Jadi saat Tuhan datang pada seseorang, saat seseorang mau percaya pada Yesus Kristus, dia harus kehilangan hidupnya. Jadi kalau orang datang pada Yesus tidak ada kehilangan sesuatu, itu bukan pertobatan. Orang yang datang pada Yesus Kristus harus kehilangan sesuatu. Apa yang dia hilang? Hidupnya harus hilang. Dirinya harus mati. Dia harus datang kepada kehidupan itu. Artinya apa? Semua kebiasaan-kebiasaan dia, semua perilaku-perilaku dia, semua yang menjauhkan dia dari Tuhan harus hilang. Makanya kita nggak percaya kalau ada orang percaya tapi dia masih LGBT gitu. Mungkinkah dia orang lahir kembali tapi masih posisi sebagai lesbi, gay gitu? Dia masih candu-candu begitu, mungkinkah? Tidak mungkin. Karena orang yang datang kepada Tuhan harus meninggalkan semua hidup yang lama. Itu yang disebut dengan pertobatan. Nah, Israel nggak mau begini. Israel nggak mau kehidupan mereka diambil oleh Tuhan Yesus. Mereka damai dengan hidup mereka. Hidup mereka yang bagaimana? Iya, hidup mereka yang tanpa Mesias. Mereka sudah damai dengan hidup mereka. Mereka sudah damai dengan ajaran mereka. Bukankah begitu sekarang manusia kebanyakan? Dia damai dengan ajarannya. Apalagi ajarannya itu legal ya. Secara negara agama ajarannya legal. Ya udah dia damai. Apalagi orang yang percaya pada agamanya itu banyak gitu. Oh, damai dia. Oh, ini benar. Apa buktinya? Ya banyak yang percaya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, orang Israel pada saat itu melihat Yesus ini sebagai semacam tunas yang perlu dipotong. Nggak perlu kita percaya dia. Kalau kita percaya dia, bahaya bangsa kita. Karena dia raja. Kalau Tuhan Yesus sampai diterima oleh orang-orang pada saat itu, terutama orang petinggi orang Israel, mereka akan diserang oleh Romawi, karena mereka punya raja baru. Sebagai satu wilayah yang di bawah kekuasaan Romawi, Israel itu nggak boleh punya raja tanpa persetujuan Kaisar Romawi. Herodes itu kan raja wilayah daerah bangsa Israel pada saat itu. Di saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini. Mari kita lihat coba Markus 8 ayat 34 sampai 37. Coba Markus 8 ayat 34 sampai 37. Firman Tuhan berkata begini. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab jelas menyebut siapa yang mau ikut Tuhan harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Jadi kalau ada orang yang mau ikut Tuhan tanpa memikul salibnya, nah itu nggak mungkin.
Kalau ada orang mau ikut Tuhan Yesus tapi tidak menyerahkan hidupnya, itu tidak mungkin. Kalau ada yang ikut Tuhan Yesus tanpa tidak ada perubahan dalam hidupnya, itu tidak mungkin. Jadi coba misalnya kita cek diri masing-masing gitu. Sewaktu saya mengikuti Yesus Kristus, perubahan apa yang terjadi dalam hidup saya? Apakah saya semakin mengasihi Tuhan atau tidak? Apakah saya semakin membenci dosa atau tidak? Atau saya masih damai dengan semua kebiasaan saya gitu. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang pertama, mengapa Tuhan Yesus ditolak oleh bangsa Israel? Karena bagi bangsa Israel, Yesus itu mengambil hidup mereka. Orang Israel nggak mau hidup mereka diambil. Orang Israel nggak mau memikul salib. Jadi kalau misalnya kita di sini ikut Yesus tidak mau memberi hidup kita, itu hal yang tidak mungkin. Ikut Yesus pastinya harus memberikan hidupnya kepada Yesus Kristus, karena dia adalah kehidupan itu. Jadi hidup kita yang berdosa itu diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan yang memberikan hidup baru kepada kita. Saat seseorang memiliki hidup yang baru, hati yang baru dari Tuhan, tentu saja dia banyak sekali akan mengalami perubahan-perubahan dalam hidupnya. Kalau tidak ada perubahannya yang dapat dilihat mata, itu kita bisa pertanyakan juga. Mari kita lihat yang kedua, mengapa Israel menolak Tuhan Yesus yang kedua. Yang pertama tadi, mengapa Israel menolak Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus seperti tunas yang mengambil sari-sari kehidupan mereka. Yang kedua, kenapa Yesus Kristus ditolak? Karena ia nampak bagi manusia sebagai tunas dari tanah kering. Memang tadi pertama dia sebagai tunas ya, sekarang dari tanah kering. Maksudnya apa? Dari tanah kering pengertiannya adalah Mesias ini, Yesus Kristus yang mereka lihat di depan mata mereka, ini orang miskin papa. Orang yang gak berada. Bisa bayangin sedang dikasih dalam Tuhan, Mesias sang juru selamat dunia lahir dalam sebuah kandang dan hidup biasa, hidup sengsara kata Tuhan di sini dalam Yesaya 53. Siapa yang mau ikut seperti itu? Siapa yang mau ikut orang seperti ini? Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 24. Tuhan Yesus Kristus, Lukas 2 ayat 24, firman Tuhan berkata demikian, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Maksudnya apa? Tuhan Yesus Kristus sejak dia dalam asuhan mamanya, itu orang yang tidak berada. Di Israel, kalau orang melahirkan dan dia disapih anaknya itu, kalau dia orang berada, pakai apa? Lembu atau kambing domba. Orang berada. Ya. Nah, kalau orang yang miskin, ya pakai burung tekukur sama burung merpati. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus seperti itu. Orang tuanya seperti itu. Tapi saudara dikasih dalam Tuhan, untuk menampik ayat ini, misalnya kita kembali ke Yesaya 53 tadi. Yesaya 53 tadi berkata bahwa Yesus biasa hidup menderita. Ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Dia sudah biasa dengan kehidupan yang menderita. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata kepada seorang, Tuhan, aku mau ikut engkau. Hah? Kau mau ikut aku? Coba mikir dulu ya. Serigala punya liam, burung punya sarang, tapi anak manusia
tidak punya tempat untuk meletakkan kepala dia. Tidak ada tempat yang Tuhan Yesus tidak orang berada gitu. Misalnya di Galilea dia punya rumah, di Samaria dia punya satu, ya kan? Di Yudea dia punya satu lagi. Jadi dari ketiga wilayah ini kalau kesini dia mampir ke rumahnya ini, ke rumahnya ini, ke rumahnya ini. Enggak. Dan orang-orang yang berpaham teologi kemakmuran atau berpaham mengikut Tuhan Yesus harus berkelimpahan dan kaya, membuat ayat ini jadi begini. Yesus kan tukang kayu, mebel dong. Nah, karena Tuhan Yesus orang mebel, berarti orang berada dong. Saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata tidak begitu. Tentu saja pastinya Tuhan Yesus bekerja keras. Amin. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan berkata dalam Yesaya 53 menubuatkan tentang kehidupan Tuhan Yesus yang akan datang. Dia biasa hidup sengsara. Dia biasa penuh sengsara ya. Kita tidak katakan orang yang kalau begitu semua orang-orang percaya sekarang harus jadi orang miskin dong. Enggak lah. Bukan begitu maksudnya gitu. Atau karena Tuhan Yesus di Israel, ya udah kita semua di Israel. Ya bukan begitu juga maksudnya. Atau Tuhan Yesus dulu pakaiannya bagaimana bentuknya? Satu apa gitu, berarti kita harus berpakaian seperti dia. Enggak begitu maksudnya. Tuhan Yesus mati di salib, apa kita harus mati di salib? Enggak begitu maksudnya. Tapi selama kita dalam Tuhan, Tuhan berkata bahwa ketika dia ada di dunia ini, dia biasa hidup sengsara. Alkitab mencatat dia tunas dari tanah kering. Orang yang tidak berada. Nah, orang yang tidak berada ini tidak mungkin diikuti oleh orang-orang berada. Itu sebabnya kebanyakan semua rata-rata murid Tuhan Yesus berada dari orang-orang yang menengah ke bawah. Semua rata-rata para pembesar, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang punya duit, semua pemerintah-pemerintah kerajaan, Herodes dan yang lain-lain, Pilatus dan yang lain-lain, mana bergeming dengan orang seperti ini? Nah, itu sebabnya orang Israel menolak Mesias mereka. Masa Mesias orang yang tidak berada? Yang benar saja, pemilik langit dan bumi orang tidak berada, yang benar saja. Nah, pendeta-pendeta yang goblok membuat itu jadi Yesus bukan begitu. Mereka buat untuk apa? Untuk mengiming-imingi banyak orang Yesus kita itu orang yang kaya raya atau yang lain-lain. Tapi Alkitab mencatat mengapa Israel umatnya sendiri menolak dia? Karena yang pertama tadi Yesus Kristus mengambil kehidupan mereka tidak mau. Yang kedua, karena Tuhan Yesus adalah orang yang biasa sengsara, orang yang sengsara, orang yang gak berada. Bagi mereka, Mesias harus orang berada, harus orang terpandang. Yesaya 53 berkata dia sering dihina. Apakah orang terpandang sering dihina? Sama sekali tidak. Ia dihina dan dihindari orang. Ia sangat dihina. Sehingga sebetulnya bagi kita pun, andai kata kita ketemu dengan Tuhan Yesus dan kita tidak tahu dia Tuhan, kita akan langsung mungkin, siapa ini? Aduh, kok begini? Ya sedang tegas dalam Tuhan. Mari kita perlu ketahui hal ini. Kenapa Israel menolak Yesus Kristus? Karena dia orang yang biasa menderita sengsara dan dia dalam keadaan yang tidak punya. Yang ketiga kita lihat Israel, umatnya, milik kepunyaannya itu menolak dia karena dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Dia tidak punya semarak yang perlu kita bisa lihat gitu. Dia tidak punya wajah yang cerah, maksudnya yang dapat kita nikmati atau kita dapat kagumi begitu. Tidak.
Di dalam wajah asli Tuhan Yesus tidak begitu. Apalagi seperti yang, nah ini fakta ini dibalik lagi oleh orang-orang kebanyakan. Oh, saya tidak mau, kami tidak ingin juru selamat berwajah tidak tampan. Karena itu kami ingin membuat wajah juru selamat menjadi tampan. Mereka lukislah demikian rupa dan mereka sebar kemana-mana. Jadilah di rumah-rumah orang. Jadilah itulah Tuhan mereka. Mereka maunya begitu gitu. Mereka nggak mau apa kata Alkitab. Alkitab berkata Yesaya 53 ayat 2, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Dalam kebanyakan orang memang cakep itu relatif ya. Tetapi Alkitab berkata menurut firman Tuhan dia tidak tampan, berlaku umum. Dia tidak tampan. Nah, salah satunya mengapa Israel menolak dia? Dia tidak punya semarak gitu loh. Dia tidak berwajah cakep. Salah satu mengapa, coba kita lihat pada zaman Samuel, Tuhan mau memilih raja pada mereka karena mereka mau inginkan raja. Nah, ketemulah seorang yang paling cakep, yang paling cakep dan rata-rata paling tinggi di antara semua orang Israel. Siapa namanya? Maria, siapa raja Israel pertama? Kita nggak lanjut kalau belum kau jawab. Siapa raja Israel pertama? Hah? Saul. Orang yang berwajah cakep, postur tubuh nggak diragukan. Tapi sudah dikasih dalam Tuhan. Bukan begitu yang Tuhan mau. Benar, Tuhan yang menciptakan kita dengan rupa yang wajah yang cakep. Tuhan yang buat itu. Tetapi dalam hal, sudah dikasih dalam Tuhan, dalam hal Mesias ini, kita nggak boleh mengubah-ubah itu. Karena alasan pertama orang Israel menolak, alasan ketiga Israel menolak Tuhan Yesus adalah karena dia tidak tampan. Jadi jangan ingat-ingat lagi wajah hasil rekayasa Yesus Kristus yang dibuat oleh orang-orang Kristen kebanyakan. Mereka sama seperti orang Israel. Mereka menolak wajah Yesus yang tidak tampan. Mereka membuat Yesus versi mereka. Jadi secara nggak langsung mereka sebetulnya menolak Yesus yang tidak tampan, sehingga mereka menciptakan Yesus versi mereka sendiri. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan. Saat kita bicara Mesias, perhatikan ini. Sehingga dalam banyak diskusi dikatakan, Tuhan kamu ditonjok ya. Benar, amin. Saya aminkan gitu. Tuhan kamu diludahi ya, amin. Masalahnya apa kalau Tuhan dibegitukan? Itu Alkitab catat. Saya kan berbangga diri. Itu Tuhan saya akui dia. Di dalam ayat kita tadi, barang siapa malu mengakui Yesus Kristus di depan anak-anak manusia, Tuhan pun nanti akan malu mengakui dia di depan Bapa di surga. Herannya sedang dikasih dalam Tuhan, ada banyak agama-agama, pemeluk-pemeluk agama lain itu lebih banyak radikalnya daripada orang-orang Kristen sendiri. Radikal dalam pengertian berani yang menyatakan imannya ya, dalam pengertian itu, bukan dalam pengertian anarkis ya. Kita menolak anarkis. Lebih banyak mereka berani menyatakan imannya daripada kita gitu. Orang-orang Israel. Justru itulah sebabnya mengapa orang-orang sesat lebih berani daripada anak Tuhan. Mengapa mereka lebih berani mengatakan apa yang salah itu dari kita? Seseciut-ciut itu ya karena nyali kita. Atau kita sudah pemikirannya sudah dibombardir dengan pemikiran yang liberalis, yang pragmatis, yang semua benarlah.
Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, jangan seperti itu. Kalau orang yang sesat saja berani menyatakan apa yang menurut mereka yakini, mengapa kita diam? Bisa jadi kalau kita diam semua, nanti batu-batu yang bicara loh. Dan kita tidak dipakai Tuhan lagi. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat Markus 8 ayat 37 sampai 38. Markus tadi. Tuhan berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya dengan semua kemegahan dunia ini, tapi engkau kehilangan nyawamu? Kita tidak, waktu kami belajar sejarah gereja, jadi kami belajar mengenai orang-orang yang asketikisme. Dia undur dari dunia dan dia hidup di biara-biara. Katanya dengan cara begitu dia berkenan kepada Tuhan. Itu juga salah, kita nggak seperti itu. Terus ada yang satu lagi, hedonisme. Orang-orang yang menganggap semua kesenangan dunia harus dinikmati, tidak peduli dengan Tuhan. Nah, kita nggak percaya dua ekstrim ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Tidak ada gunanya. Tapi kalau misalnya kita kehilangan nyawa kita karena Injil, Tuhan Yesus berkata, engkau akan menerimanya kembali. Kita akan menerima kehidupan kita kembali. Jadi sudah terkasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari penolakan Israel ini? Yang pertama yang kita pelajari, kita harus memberikan hidup kita kepada Yesus Kristus. Jangan seperti orang Israel, mereka nggak mau memberikan hidupnya pada Yesus Kristus. Yang kedua kita pelajari adalah juru selamat kita yang pernah hidup di dunia ini adalah seorang yang biasa hidup sengsara. Yang ketiga kita lihat, juru selamat kita adalah orang yang tidak cakep, tidak tampan. Terima hal itu sebagai suatu fakta kebenaran firman Tuhan. Dan jangan percaya dengan orang-orang yang mengubah wajah Yesus Kristus atau mengubah cerita tentang Tuhan Yesus bahwa dia orang kaya dan lain sebagainya. Amin, saudara-saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca Markus 8 ayat 34. Markus 8 ayat 34. Dua, tiga, ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sekali lagi, 2, 3, ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Amin. Kita berdoa. Tuhan, apa yang menjadi penolakan umat-Mu dulu, biarlah itu kami tidak lakukan. Kami percaya apa kata firman-Mu, iya dan amin. Kami tidak mengubah firman-Mu ya. Kami menerima Engkau sebagai juru selamat kami menurut Alkitab. Kami percaya pada firman-Mu. Tuhan, tolong kami dalam mengiring Engkau ya Tuhan, supaya kami lebih berani lagi
lebih sungguh lagi. Ya Tuhan, Kau kiranya tuntun hati kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah firman-Mu hidup dalam hidup kami. Sehingga ya Tuhan, Kau boleh menemukan buah-buah yang manis dalam hidup kami. Kami mau mengiring Tuhan sampai Tuhan panggil kami kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara-saudari.